Halo Sobat Sejarah. Di balik sejarah panjang Nusantara, ada satu nama yang begitu disegani. Seorang pangeran yang tak gentar menghadapi ketidakadilan. Sosok yang ditakuti oleh penjajah dan dihormati oleh rakyatnya. Dialah Pangeran Sambernyawa, sang penebar maut di medan perang. Pemimpin yang tak hanya gagah berani, tetapi juga bijaksana dalam menata pemerintahan. Dari perlawanan sengit melawan Belanda hingga perjuangannya mendirikan Kadipaten Mangkunegaran, kisah hidupnya adalah cerminan keberanian dan kecerdikan. Dengan semboyan Tiji Tibeh, mati satu mati semua, makmur satu makmur semua, ia berhasil membangun pasukan yang solid dan tak kalahkan dalam ratusan pertempuran. Namun, bagaimana perjalanan sang pangeran dari seorang bangsawan yang diperlakukan tidak adil hingga menjadi legenda perlawanan Nusantara? Bagaimana strategi perangnya yang membuatnya begitu ditakuti oleh musuh-musuhnya? Jejak sejarah ini akan kita telusuri bersama. Hanya di jejak kerajaan Nusantara. Raden Mas Said, seorang bangsawan berdarah biru dari kerajaan Mataram, dikenal sebagai pendiri Pura Mangkunegaran di kota Solo, Jawa Tengah. Keberanian dan kesaktiannya dalam berbagai pertempuran membuatnya sangat disegani dan bahkan ditakuti oleh penjajah Belanda. Lahir pada 8 April 1725, ia merupakan putra dari Pangeran Arya Mangkunegara Kartasura. Ayahnya, Pangeran Arya Mangkunegara, adalah putra sulung dari Raja Mataram, Amangkurat IV. Namun, nasib tragis menimpa keluarga mereka. Ibunya, Raden Ayu Wulan, meninggal dunia saat melahirkan. Ketika masih berusia 2 tahun, Raden Mas Said kehilangan sosok ayahnya yang diasingkan ke Sri Lanka oleh Belanda. Pengasingan ini terjadi karena ayahnya dianggap melawan penjajah serta menjadi korban fitnah dari Kanjeng Ratu dan Pati Danurejo. Nama Pangeran Sambernyawa diberikan kepadanya oleh Nicholas Harting, seorang perwakilan gubernur Voce di wilayah pantai timur Jawa. Julukan ini muncul karena dalam berbagai pertempuran, Raden Mas Said hampir tidak pernah mengalami kekalahan dan selalu menjadi ancaman besar bagi musuh-musuhnya. Kegigihannya dalam bertempur menjadikannya simbol perjuangan melawan kolonialisme. Selain dikenal sebagai pejuang tangguh, ada hal unik mengenai Pangeran Sambernyawa. Dimanapun, termasuk di Pura Mangkunegaran yang ia dirikan, tidak ada satupun gambar yang menggambarkan wajahnya. Hal ini sesuai dengan wasiatnya yang melarang dirinya untuk dilukis atau digambar. Larangan tersebut bertujuan untuk menghindari pengkultusan pribadi. Oleh karena itu, ia berpesan kepada keturunannya dan para pengikutnya agar tidak ada yang membuat gambar dirinya. Sebagai gantinya, sosoknya hanya diabadikan dalam bentuk simbol tulisan MN yang diletakkan dalam bingkai Surya Sumirat. Simbol ini menggantikan keberadaan potret fisiknya sebagai penghormatan terhadap prinsip yang ia pegang. Sejak kecil, Raden Mas Said tidak menjalani kehidupan seperti kebanyakan anak bangsawan lainnya. Mengacu pada sumber dari laman Wonogirikab, ia justru lebih sering menghabiskan waktunya dengan anak-anak abdi dalam. Kedekatan ini membuatnya memahami dengan baik kehidupan rakyat kecil dan membentuk rasa empati serta kepedulian yang tinggi terhadap sesama. Meski lahir dari keturunan ningrat, perlakuan yang diterimanya dari penguasa kerajaan tidak mencerminkan statusnya sebagai seorang pangeran. Kegelisahan dalam diri Raden Mas Said semakin memuncak ketika Raja Keraton Solo saat itu, Paku Buwono II, menempatkannya sebagai Gandek Anom atau Manteri Anom. Jabatan tersebut sejajar dengan Abdi Dalam Manteri, yang dianggapnya tidak sesuai dengan kedudukannya sebagai bangsawan. Seharusnya, ia mendapatkan posisi sebagai Pangeran Sentana, sesuai dengan statusnya. Merasa diperlakukan tidak adil, Raden Mas Said mencoba menyampaikan keluhannya kepada Raja Paku Buwono II. Namun, yang terjadi justru di luar dugaannya. Alih-alih mendapatkan penjelasan atau keadilan, ia malah menerima sekantong emas dari Patih Kartasura. Hal ini dianggap sebagai penghinaan yang membuatnya merasa terhina dan geram. Ketidakpuasan dan kemarahannya terhadap ketidakadilan yang ia alami akhirnya mendorongnya untuk meninggalkan keraton. Ia pun mulai membangun perlawanan terhadap kekuasaan kerajaan. Dengan mengumpulkan para pengikutnya, Raden Mas Said bergerak menuju daerah Slogiri, Wonogiri. Di tempat inilah ia menyusun strategi perjuangannya. Konon, ia menggunakan sebuah batu besar sebagai tempat berpikir dan menyusun rencana perlawanan. Batu tersebut kemudian dikenal dengan sebutan Watu Gilang, yang menjadi saksi awal perjuangannya melawan ketidakadilan dan penjajahan. Sebagai seorang pejuang yang tangguh,
Raden Masaid mendapatkan julukan Pangeran Sambernyawa. Bersama pasukannya, ia berhasil membuat lawan-lawannya kocar-kacir. Pada tahun 1741 hingga 1742, ia memimpin perlawanan melawan penjajah Belanda. Setelah itu, perjuangannya berlanjut dengan bergabung bersama Pangeran Mangkubumi dalam perangan melawan Kesultanan Mataram dan Belanda yang berlangsung selama 9 tahun, yaitu dari tahun 1743 hingga 1752. Perjuangan Raden Masaid tidak berhenti di situ. Setelah ditandatanganinya Perjanjian Giyanti pada 13 Februari 1755, ia kembali menghadapi pertarungan yang tidak kalah berat. Kali ini, ia harus melawan pasukan gabungan dari Raja Pakubuwono III, Hamengkubuwono I, serta tentara Belanda yang tergabung dalam pasukan Voce. Sebagai seorang pemimpin yang memiliki keberanian luar biasa, Raden Masaid tidak hanya dikenal karena kegigihannya dalam bertempur, tetapi juga karena kecerdasannya dalam menyusun strategi perang. Ia mampu mengorganisir pasukannya dengan baik sehingga selalu memberikan perlawanan sengit terhadap musuh-musuhnya. Dalam banyak pertempuran, ia hampir tidak pernah mengalami kekalahan, yang membuatnya semakin disegani oleh kawan maupun lawan. Pasukan yang dipimpin oleh Pangeran Sambernyawa dikenal luas karena kehebatannya dalam medan pertempuran. Hingga saat ini, kisah ketangguhan pasukannya masih dikenang sebagai salah satu kekuatan militer paling luar biasa dalam sejarah Nusantara. Pasukan ini telah terlibat dalam sekitar 250 pertempuran, dan yang mengagumkan, mereka hampir tidak pernah mengalami kekalahan yang berarti. Keahlian strategi, keberanian, serta loyalitas yang tinggi dari para pengikutnya menjadi faktor utama dalam setiap kemenangan yang diraih. Sebagai seorang pemimpin perang yang cerdas, Pangeran Sambernyawa memiliki cara unik dalam membangkitkan semangat pasukannya. Ia mencetuskan semboyan Tiji Tibeh yang merupakan akronim dari Mati Siji Mati Kabeh, Mukti Siji Mukti Kabeh. Makna dari semboyan ini adalah bahwa dalam perjuangan, mereka harus selalu bersatu. Jika satu orang gugur, maka seluruh pasukan harus ikut bertanggung jawab atas perjuangan tersebut, dan sebaliknya, jika satu orang meraih kemakmuran, maka seluruh pasukan juga harus merasakannya. Prinsip ini mencerminkan solidaritas tinggi di antara pasukan Sambernyawa, di mana tidak ada yang bertindak hanya untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk kebersamaan dan tujuan yang lebih besar. Dalam berbagai literatur sejarah, disebutkan bahwa Pangeran Sambernyawa sering meneriakkan semboyan ini di medan tempur untuk membakar semangat juang pasukannya. Dengan keyakinan penuh terhadap prinsip tersebut, ia dan pasukannya bertempur tanpa rasa takut dan selalu berjuang hingga titik darah penghabisan. Kemampuan bertempurnya yang luar biasa serta strategi perang yang jitu menjadikan dirinya sebagai sosok yang ditakuti oleh musuh-musuhnya, terutama Belanda. Oleh karena itu, ia pun dijuluki sebagai Pangeran Sambernyawa, yang berarti penyambar nyawa atau penebar maut bagi lawan-lawannya di medan pertempuran. Kedikdayaan Raden Masaid dalam berperang tidak hanya membuatnya disegani oleh rakyat dan pasukannya sendiri, tetapi juga oleh para penguasa yang menjadi lawannya. Belanda yang telah berulang kali mengalami kekalahan dari pasukan Sambernyawa akhirnya menyadari bahwa menaklukkan Raden Masaid dengan kekuatan militer semata bukanlah hal yang mudah. Oleh karena itu, mereka pun memilih jalur diplomasi dan mengajak sang pangeran untuk berunding. Perundingan tersebut berlangsung di Salatiga pada tanggal 17 Maret 1757. Dalam pertemuan penting itu, pihak-pihak yang terlibat tidak hanya Belanda, tetapi juga Pakubuwono III dan Sultan Hamengkubuwono I. Hasil dari perundingan tersebut melahirkan sebuah kesepakatan yang dikenal sebagai Perjanjian Salatiga. Perjanjian ini memberikan kekuasaan kepada Pangeran Sambernyawa sebagai seorang adipati mandiri dengan gelar resmi Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya, Kadpa Mangkunegoro I. Dengan adanya perjanjian tersebut, Pangeran Sambernyawa mendapatkan wilayah kekuasaannya sendiri, yang kemudian dikenal sebagai Kadipaten Mangkunegaran. Wilayah yang berada di bawah pemerintahannya mencakup sebagian daerah Wonogiri, Karanganyar, dan Gunung Kidul. Sejak saat itu, Mangkunegara menjadi sebuah kadipaten yang memiliki pemerintahan sendiri dan berdaulat dalam berbagai aspek, meskipun tetap berada dalam lingkup Kesultanan Mataram yang telah terbagi akibat Perjanjian Giyanti beberapa tahun sebelumnya. Sebagai seorang pemimpin, Mangkunegoro I tidak hanya dikenal sebagai sosok yang tangguh dalam peperangan, tetapi juga sebagai seorang penguasa yang bijaksana. Setelah mendapatkan kekuasaan di Mangkunegaran,
Ia berusaha membangun wilayahnya dengan berbagai kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Di bawah kepemimpinannya, Mangkunegaran berkembang menjadi pusat kebudayaan dan pemerintahan yang memiliki sistem tersendiri. Warisan kepemimpinannya terus bertahan hingga generasi berikutnya, dan nilai-nilai perjuangan yang ia tanamkan tetap dikenang dalam sejarah bangsa Indonesia. Tidak hanya dikenal sebagai pejuang yang hebat, tetapi juga sebagai pemimpin yang visioner, Mangkunegoro I menjadi salah satu tokoh penting dalam sejarah perlawanan terhadap kolonialisme. Pangeran Sambernyawa menghembuskan napas terakhirnya pada tanggal 28 Desember 1795. Meskipun telah tiada, namanya tetap dikenang sebagai salah satu tokoh besar dalam sejarah Indonesia. Sebagai bentuk penghargaan atas jasa-jasanya dalam perjuangan merebut kemerdekaan dari penjajahan Belanda, pemerintah Indonesia menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada beliau pada tahun 1983. Penghargaan ini menjadi pengakuan resmi atas dedikasi dan perjuangan yang telah dilakukannya dalam mempertahankan kedaulatan serta keadilan bagi rakyatnya. Kisah heroiknya tidak hanya tertulis dalam buku sejarah, tetapi juga menjadi inspirasi bagi generasi penerus untuk selalu memperjuangkan nilai-nilai keadilan, keberanian, dan persatuan dalam menghadapi tantangan zaman. Dengan semangat TGTB yang diwariskan oleh Pangeran Sambernyawa, kita dapat belajar bahwa perjuangan yang dilakukan bersama dan penuh solidaritas akan menghasilkan kekuatan yang luar biasa. Kepemimpinan serta strategi militernya yang cerdas tetap menjadi bagian dari warisan sejarah yang patut diapresiasi dan dijadikan teladan bagi generasi mendatang. Kisah Pangeran Sambernyawa adalah bukti bahwa keberanian dan semangat persatuan dapat mengantarkan seseorang menuju kemenangan, bahkan di tengah tekanan dari kekuatan yang lebih besar. Dengan strategi yang cermat, pasukan yang loyal, serta kepemimpinan yang luar biasa, ia berhasil membangun sejarah yang tidak akan terlupakan. Kehebatan pasukannya dalam menghadapi ratusan pertempuran tanpa kekalahan berarti menjadi bukti betapa hebatnya taktik perang yang diterapkannya. Prinsip TGTB yang diusungnya mengajarkan bahwa perjuangan tidak bisa dilakukan sendiri, melainkan harus dengan kebersamaan. Keteguhan hatinya dalam menegakkan keadilan serta keberhasilannya dalam memperoleh kedaulatan bagi Mangkunegaran menunjukkan bahwa ia bukan hanya seorang prajurit, tetapi juga seorang pemimpin yang memahami bagaimana membangun kesejahteraan bagi rakyatnya. Gelar pahlawan nasional yang dianugerahkan kepadanya adalah bentuk pengakuan negara atas kontribusi besarnya dalam perjuangan melawan penjajahan. Nama Mangkunegoro I tetap abadi dalam sejarah, tidak hanya sebagai pangeran yang berani bertarung di medan perang, tetapi juga sebagai simbol perlawanan, kebijaksanaan, dan kepemimpinan yang sejati. Bagi kita yang hidup di era modern, kisah hidupnya dapat dijadikan inspirasi bahwa keadilan harus diperjuangkan, kesatuan adalah kekuatan, dan perjuangan yang dilakukan dengan penuh semangat serta strategi yang matang akan selalu membuahkan hasil yang gemilang. Pangeran Sambernyawa bukan sekadar seorang pangeran, tetapi simbol keberanian, keadilan, dan semangat juang yang tak kenal menyerah. Dengan strategi brilian dan tekad yang membaja, ia telah mengukir sejarah sebagai pemimpin yang dihormati kawan dan ditakuti lawan. Bahkan setelah wafatnya pada tahun 1795, warisan perjuangannya tetap hidup dalam ingatan bangsa. Perjuangannya melawan ketidakadilan mengajarkan kita bahwa keberanian dan kecerdikan mampu mengubah takdir. Dan hingga hari ini, jejaknya masih terasa dalam sejarah Nusantara, menginspirasi generasi demi generasi untuk tidak takut melawan ketidakadilan. Terima kasih telah mengikuti kisah luar biasa ini di Jejak Kerajaan Nusantara. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya seputar sejarah kerajaan-kerajaan di Nusantara. Sampai jumpa di video berikutnya.